Bapak, Ibu, Suster, Saudara, Saudari, sebelum kita mulai perayaan Ekaristi, marilah kita mendoakan doa tahun keadilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, puji dan syukur atas rahmat-Mu yang berlimpah. Engkau mengajarkan bahwa setiap pribadi berharga dan pantas dicintai. Dalam terang Roh Kudus, ajarilah kami menyadari bahwa kami semua dipanggil untuk mengasihi dan berbuat adil bagi sesama. Engkau mengendaki kami memperhatikan kehadiran dan kebutuhan sesama, serta menghormati martabat manusia. Bimbinglah kami menjadi pribadi yang semakin tangguh, berhikmat, dan berkeadilan, mengikuti teladan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami mewujudkan damai sejahtera bagi sesama dan alam ciptaan-Mu. Bunda Maria, Bunda umat berhikmat, Bunda segala suku, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang di Gereja Santo Albertus Agung, Paroki Harapan Indah, Bekasi. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah ketiga, dan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Dimas Indrakaha, PR. Marilah kita berdiri dan kita nyanyikan lagu pembuka 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Tentu kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini ingin merayakan perayaan Ekaristi di hari Minggu Paskah yang ketiga. Bersama-sama kita ingin merenungkan kembali kisah-kisah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan bagaimana murid-murid mulai mengenali kehadiran Yesus Kristus yang bangkit itu, dan akhirnya setelah mengenalinya, murid-murid itu pun juga memiliki semangat yang baru serta memperbaiki kehidupan mereka. Inilah yang ingin kita renungkan pada kesempatan hari ini dalam perayaan Ekaristi. Bagaimana kita mengenali kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, kehadiran dan peran serta Allah dalam hidup kita, sehingga akhirnya peran serta dan kehadiran Allah itulah yang kemudian perlahan-lahan bisa mengubah dan juga membuat kita semakin menjadi lebih baik lagi, atau bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka pada kesempatan hari ini mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita
Seraya kita merenungkan bagaimana Tuhan hadir dan kita berusaha untuk mengenali Allah dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita hening sejenak. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini kita diminta bersama-sama berdoa mohon istirahat kekal bagi arwah Theodorus Aditya, Agnes Betty Theophilus, Yohanes Santoso, Eng Hang Tian, Eng Hang Tong, Yosef Lee atau Lee Ki Kwang, Josephine atau Le Hitek, Lucia, Lau Gek Siam. Juga permohonan lainnya, mohon kesembuhan dan pemulihan kesehatan untuk Oma Maria Kartina. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan juga intensi kita masing-masing. Sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa, maka marilah kita menyatakan tobat kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersuka cita karena semangatnya telah Engkau perbaharui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya
telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan dia, telah melepaskan dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang dia sebagai berikut. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam jagalah aku ya Allah,
diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksanakan di dalam Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksanakan di dalam kulitan. Engkau memberitahukan kepadaku, ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksanakan di dalam kulitan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perkataannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Biar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan
dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, menerangkan hidup kami. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tentu beberapa dari kita tentu mengenal sosok Kobe Bryant ya. Kobe Bryant yang dipanggil Tuhan 3 bulan yang lalu, 26 Januari yang lalu ya, dalam kecelakaan helikopter. Katanya sebelum kecelakaan helikopter itu dia misa dulu ya, karena itu hari Minggu dia misa, lalu kemudian dia mau pergi untuk kompetisi kejuaraan basket untuk putrinya itu, lalu kemudian disitulah terjadi kecelakaan helikopter. Menarik, ada satu artikel menarik mengenai Kobe Bryant ini yang ditulis dan ketika saya membacanya itu cukup menarik ya pengalaman hidupnya. Terutama ketika dia di tahun 2003 itu dia punya persoalan ya, ada permasalahan yang cukup besar. Ketika karirnya sedang bagus, banyak kontrak di mana-mana, iklan-iklan, endorse dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba ada permasalahan ketika dia dituntut oleh seorang perempuan dan perempuan itu mengatakan telah dilecehkan oleh si Kobe Bryant ini ya. Maka dia terkena tuntutan terkait dengan masalah pelecehan seksual ini. Akhirnya karena kasus tersebut jadinya reputasinya semakin menurun ya. Permainannya juga tidak bagus lagi, lalu kemudian dia turun, reputasi menurun, kontrak-kontrak banyak yang diputus. Lalu juga dia mengalami berbagai masalah terkait dengan tuntutan itu. Dan yang paling menakutkan bagi dia adalah karena dia dituntut untuk masuk penjara, bisa terkena penjara dia. Dia merasa takut ketika itu. Lantas ketika tahun 2015 dia diwawancarai terkait permasalahan itu, dia mengatakan dia ditanya apa yang sebenarnya membantu Anda ketika persoalan itu terjadi. Sehingga akhirnya dia bisa bangkit di tahun 2004 dan seterusnya. Jawaban Kobe Bryant adalah, ya saya ini adalah orang Katolik. Saya tumbuh sebagai orang Katolik, anak-anak saya juga Katolik. Dan yang sungguh-sungguh membantu saya adalah ketika saya berbicara dengan seorang pastor. Dia mengatakan itu. Si Kobe Bryant langsung mengatakan itu ketika berbicara dengan seorang pastor. Lantas ditanya lagi oleh wartawannya, bicara seperti apa diskusinya dengan pastor itu? Ya dia berkata, ya saya menceritakan apa yang terjadi. Lalu apa yang dilakukan pastor itu, pastornya cuma bertanya, apakah kamu melakukannya? Pastor itu, si Kobe Bryant langsung menjawab, tidak, saya tidak melakukannya. Lantas yang kedua, apakah pengacara kamu itu bagus? Pengacara yang mendampingi kasus kamu ini bagus? Kobe Bryant menjawab, iya, dia cukup fenomenal. Lalu kemudian pastor itu cuma mengatakan hal yang sangat sederhana. Oh kalau begitu biarkan saja, bangkitlah. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kamu sesuatu yang tidak bisa kamu atasi. Dan sekarang situasinya adalah semuanya berada di tangan Dia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Jadi ya sudah, lepaskan saja. Lepaskan saja, kata pastor tersebut. Lantas mulai dari situlah Kobe Bryant mulai merasakan ada titik balik di situ. Ketika dia terlalu memikirkan masalah tersebut dan kemudian dikatakan lepaskan saja, dia kemudian bisa menyadari. Ya ternyata memang ini tidak bisa saya kendalikan, saya lepaskan saja dan saya hanya bisa percaya kepada Tuhan terkait dengan persoalan ini. Maka persoalannya pun selesai, dia tidak sampai terkena hukuman penjara dan akhirnya bisa berdamai juga dengan perempuan itu. Dan inilah yang saya kira menjadi hal yang menarik di dalam kisah dari Kobe Bryant tersebut. Bagaimana dia berjumpa, dia merumuskan permasalahannya, dan akhirnya dia menemukan suatu hal yang bisa membantu dia di dalam kehidupannya dan membuat dia bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terutama kita lihat tadi di dalam menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan persis seperti itulah yang juga dialami oleh 2 murid Emmaus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil kali ini. Mereka menghadapi masalah, situasi kekecewaan dan mungkin frustasi. Itulah yang dihadapi oleh kedua murid Emmaus ini.
Makanya dua murid Emmaus ini pergi kembali ke desanya. Nah ini, perjalanan dua murid ke Emmaus ini kira-kira ini pulang kampung atau mudik ini. Nah ini kita bisa berdebat terkait dengan ini, pulang kampung atau mudik. Jelas bahwa mereka berdua tidak ada harapan lagi, lalu kemudian mereka berdua sama sekali merasa kecewa dengan apa kejadian-kejadian yang ada di Yerusalem, lalu kemudian ya sudah, mereka pulang ke kampung halamannya di Emmaus itu. Dan disitulah situasinya dari mereka. Nah menariknya ketika menghadapi hal tersebut, kembali Tuhan berperan di dalam kehidupan mereka. Ketika dia tiba-tiba datang lalu mulai dengan pertanyaan, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang sedang kalian perbincangkan? Pertanyaan seperti itu. Sehingga akhirnya murid Emmaus ini bisa merumuskan terkait permasalahannya. Kerap kali kita juga menghadapi hal yang sama gitu loh. Kita sedih, kita merasa frustasi, kecewa, atau bahkan sukacita, dan lain sebagainya. Tetapi kita sama sekali nggak bisa menjelaskan situasi apa sih yang sebenarnya saya sedang hadapi gitu. Saya itu sedang menghadapi situasi seperti apa. Maka Yesus yang masuk dan ingin mendampingi dua murid ini langsung bertanya secara jelas, apa yang sedang kamu perbincangkan? Supaya menjadi jelas persoalannya itu apa. Dan bagaimana orang itu bisa menghadapinya. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus, kemudian dia mencoba memberikan suatu peneguhan. Peneguhan yang pertama tentu peneguhannya ada di dalam penjelasan mengenai kitab suci. Bagaimana dia menjelaskan mengenai kitab suci itu dan akhirnya membuat para dua murid tadi itu menyadari dan juga memahami mengenai kitab suci. Dan peneguhan yang kedua adalah ketika dia memecahkan roti di hadapan mereka. Dan ini kemudian membuat kedua murid tersebut bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Itu adalah Yesus yang bangkit yang senantiasa hadir dan menemani kehidupan mereka. Bukan hanya pada saat sampai selesai ketika dia dimakamkan, tetapi terus menerus sampai dengan kebangkitannya dan juga sekarang ini. Dan inilah peneguhan yang bisa kita temukan juga di dalam perayaan-perayaan Ekaristi yang kita ikuti. Kalau kita mengikutinya pada kesempatan hari Minggu, ataupun juga sebelum masa pandemi ini, kita merayakan perayaan Ekaristi. Sebenarnya ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, ada baiknya kita membawa sesuatu di dalam diri kita, apa yang kita alami sepanjang minggu itu. Sukacita, ataupun kekecewaan, kekhawatiran, kesedihan, atau frustasi, dan lain sebagainya, kita bawa saja di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Lantas ketika mulai perayaan Ekaristi, kita mulai dengan doa dan kita menjadi wujud dan intensi kita sendiri. Disitulah kita menyampaikan sebenarnya situasi apa yang kita hadapi. Baru kemudian kita mendapatkan peneguhan-peneguhan. Mulai dari liturgi sabda, bacaan pertama, kedua, Injil, homili, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan peneguhan di situ. Lantas nanti puncaknya ya pada saat liturgi Ekaristi, kita mendapatkan peneguhan lagi di dalam komuni yang kita terima di dalam kesempatan kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus itu. Atau sekarang di dalam komuni batin yang senantiasa menumbuhkan kerinduan kita akan perayaan Ekaristi yang kita sekarang ini tidak bisa kita ikuti. Dan akhirnya di dalam perayaan Ekaristi itu diakhiri dengan suatu kata perutusan. Marilah pergi, kita diutus. Dan disitulah perutusan itu yang mau membawa kita sampai kepada suatu transformasi. Kedua murid tadi langsung bertransformasi, yang tadinya menjawab dengan muka muram, dengan suasana yang tidak enak. Terus kemudian dia bisa mengatakan, tinggallah bersama-sama dengan kami. Dari situasi yang marah kemudian berubah menjadi lebih ramah terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir dari yang kehilangan harapan karena kecewa dengan pengalaman di Yerusalem. Setelah menemukan ataupun mengenal Yesus yang memecah-mecahkan roti dan membagikannya itu, mereka berdua langsung memiliki semangat dan bisa kembali lagi ke Yerusalem untuk mewartakan kabar sukacita mengenai kebangkitan Yesus itu. Inilah transformasi. Dan inilah yang kita harapkan di dalam perayaan Ekaristi yang mungkin akan kita ikuti kembali dalam waktu-waktu mendatang. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan hari ini, memang kita diajak bersama-sama oleh gereja untuk mengenali bagaimana kita menyadari dan mengenali Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin melalui interaksi kita dengan orang lain.
Kalau tadi Kobe Bryant melalui interaksi dengan seorang pastor, kita mungkin dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Atau mungkin juga melalui interaksi kita dengan sabda Allah. Tadi murid-murid Emmaus langsung merasakan sukacita dan berkobar-kobar karena sabda yang disampaikan oleh Yesus. Atau yang terakhir, mungkin melalui interaksi kita di dalam kebersatuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi maupun di dalam doa-doa kita setiap harinya. Oleh karena itu marilah kita terus-menerus berusaha mengenali dan menyadari Allah di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kedua orang murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Maka marilah kita panjatkan kepada Bapa di surga doa dengan hati kita yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita pula. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya kepada Kristus yang telah bangkit, tetap berada di tengah-tengah mereka, dan mengobarkan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka, berkat kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit Kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Semoga kami semakin tenang dan dapat bekerja sama dengan saling memberi informasi yang benar, menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, dan mendoakan dengan penuh iman yang menumbuhkan harapan kasih karunia-Mu. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami selalu. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan segala permohonan kita masing-masing. Untuk segala permohonan kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik. Membangun dunia baru penuh dengan cinta kasih, keadilan, dan kedamaian. Berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Terpujilah Allah. Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang bergembira. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali, dan dipugar dengan semangat dan harapan yang baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini
dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang amat setia, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Di atas
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Para murid mengenali Tuhan Yesus ketika ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui putra-Mu, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran putra-Mu, sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, tentu di dalam kesempatan kita menghadapi masa darurat COVID ini, kita bersama-sama perlu untuk terus-menerus mengenali dan juga menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin kita tidak bisa merasakannya di dalam perayaan Ekaristi karena toh kita tidak mengikutinya dan hanya bisa menonton dan berdoa bersama di dalam kesempatan misa live streaming itu. Tetapi kita perlu juga membuat diri kita semakin peka lagi, membuka hati kita, sehingga kita bisa semakin terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari menyadari kehadiran Allah dan merasakan kedekatan dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini mari kita bersama-sama terus-menerus menjadi lebih peka di dalam kehidupan kita untuk menyadari kehadiran Allah tersebut. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, marilah pergi, kita diutus. Amin.